Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyuwangi adalah nama kabupaten yang terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur. Daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Bali ini memiliki bentang alam yang begitu indah dan menjadi daya tarik wisatanya. Selain itu, Banyuwangi dikenal memiliki banyak julukan, mulai dari Bumi Belambangan, Kota Using, hingga Kota Santet. Julukan Bumi Belambangan sendiri dapat ditelusuri dari sejarah kota Banyuwangi pada masa kerajaan. Asal-usul nama Banyuwangi dapat ditelusuri dari legenda Sri Tanjung. Konon dahulu kala, wilayah ujung timur Pulau Jawa diperintah oleh seorang raja bernama Prabu Sulah Kromo. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh seorang patih yang gagah berani, arif, tampan bernama Patih Sidopekso. Istri Patih Sidopekso yang bernama Sri Tanjung sangatlah elok parasnya, halus budi bahasanya, sehingga membuat sang raja tergila-gila kepadanya. Prabu Sulah Kromo pun terpikat dengan kecantikan Sri Tanjung dan segera muncul akal licik untuk menaklukkan hati Sri Tanjung. Akhirnya Prabu Sulakromo memerintah Patih Sidopekso menjalankan tugas yang tidak mungkin dilakukan manusia biasa. Selama Patih Sidopekso menjalankan tugasnya, Prabu Sulakromo berusaha merayu Sri Tanjung, tetapi tidak berhasil. Ketika Patih Sidopekso kembali, raja justru memfitnah Sri Tanjung telah menggodanya. Akibat dari hasutan raja, Patih Sidopekso pun menemui istrinya dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Pengakuan Sri Tanjung yang lugu dan jujur membuat hati Patih Sidopekso semakin panas, dan bahkan sang patih dengan beraninya mengancam akan membunuh istri setianya itu. Karena tidak mengaku, diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh. Sebelum Patih Sidopekso membunuhnya, Sri Tanjung berpesan agar setelah dibunuh jasadnya diceburkan ke dalam sungai. Apabila darah yang mengalir berbau busuk, maka dirinya telah berbuat serong. Namun jika air sungai berbau harum, maka Sri Tanjung tidak bersalah. Patih Sidopekso pun tetap menikamkan kerisnya ke dada sang istri. Darah memercik dari tubuh Sri Tanjung dan beliau pun mati seketika. Mayat Sri Tanjung segera diceburkan ke sungai, dan sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca, serta menyebarkan bau harum dan wangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung, jatuh dan ia jadi linglung. Tanpa ia sadari, ia menjerit Banyuwangi, Banyuwangi. Berhari-hari Patih Sidopekso duduk terdiam sambil mengucapkan kalimat Banyuwangi. Hingga pada suatu hari ada orang lain yang menemukannya. Sejak saat itulah tempat itu dikenal dengan nama Banyuwangi. Kemudian sejarah berdirinya Banyuwangi. Asal-usul kota Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah kerajaan Belambangan yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa itu, secara administrasi, VOC menganggap bahwa Belambangan adalah bagian dari wilayah kekuasaannya. Hal ini atas dasar penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur oleh Pakubuwono II kepada VOC. Kendati demikian, VOC tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuasaannya akan Belambangan sampai akhir abad ke-17. Ketika pemerintahan Inggris mulai menjalin hubungan dagang dengan Belambangan, VOC pun segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya. Hal ini lantas memicu terjadinya pertempuran antara pasukan Belambangan dengan VOC, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Puputan Bayu. Dalam Puputan Bayu yang terjadi pada 18 Desember 1771, Belambangan berusaha keras untuk melepaskan diri dari VOC. Namun pada akhirnya kerajaan Belambangan runtuh setelah VOC meraih kemenangannya.
VOC kemudian mengangkat R. Wiroguno I atau Mas Alit sebagai Bupati Banyuwangi pertama. Setelah itu, 18 Desember 1771 ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Berikut ini beberapa julukan yang disandang kota Banyuwangi. Yang pertama, The Sunrise of Java. Julukan The Sunrise of Java disandang Banyuwangi karena menjadi daerah yang pertama terkena sinar matahari terbit di Pulau Jawa. Yang kedua, Bumi Belambangan. Berdirinya Banyuwangi tidak terlepas dari sejarah kerajaan Belambangan, karena Belambangan adalah cikal bakal dari adanya kota tersebut. Yang ketiga, kota Osing. Keunikan yang ada di Banyuwangi adalah adanya multikulturalisme, di mana masyarakatnya dibentuk oleh keturunan Jawa Mataram, Madura, dan Osing. Suku Osing merupakan penduduk asli Banyuwangi. Sebagai keturunan dari kerajaan Belambangan, suku ini memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa yang berbeda dari masyarakat Jawa dan Madura. Yang keempat, kota santet. Banyuwangi juga dijuluki sebagai kota santet. Julukan ini muncul setelah peristiwa nahas, ketika 100 orang lebih dibunuh secara misterius karena dituduh memiliki ilmu hitam. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa santet tahun 1998. Kota Gandrung Banyuwangi juga dikenal dengan tari gandrung yang menjadi maskot kota tersebut. Juga kota Banteng. Di Banyuwangi terdapat banyak banteng Jawa sehingga disebut sebagai kota Banteng. Kemudian kota Pisang. Dari zaman dulu, Banyuwangi dikenal sebagai penghasil pisang terbesar. Bahkan di setiap pekarangan rumah warga juga ada pohon pisang. Oleh sebab itu, Banyuwangi dijuluki sebagai kota pisang. Itulah sejarah asal-usul Banyuwangi. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.